Silakan. Yang di dalam intimidasi siapa? Peristiwa terjadinya penangkapan klien kami dari lokasi TKP ini pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, kurang lebih siang hari sekitar pukul 13 WIB. Pokok permasalahan adalah PT TAP menugaskan PT BIN untuk menarik satu unit mobil objek fidusia ditemukan pada hari itu di Jalan Turi Teladan ini. Setelah ditemukan dikendarai seorang wanita dan penumpangnya laki-laki, kemungkinan suaminya, direncanakan mediasi di Polsek, di dalam Polsek Kabupaten Kota. Hari juga dimediasi, lantas gagal. Di TKP ini, tempat inilah terjadi dua pihak. Petugas kami menarik objek fidusia dengan saudari Dr. LP saling merampas handphone untuk menghindari barang bukti video, rangkaian video terhadap peristiwa yang terjadi di lokasi ini. Boleh kami tunjukkan gambar? Kami tunjukkan ya, gambar di sini. Fakta dalam video ini, gagalnya mediasi, tiba-tiba informasi yang akurat dari rekan kami di lapangan ini bahwasannya datang dari Resmob Poltabes Medan dipimpin Ibtu Eko, Kadit Resmob Satreskrim Poltabes Medan menangkap 4 orang, Badia Simarmata dengan kawan-kawan 4 orang, dibawa ke Poltabes Medan tanpa surat perintah penangkapan. Saya ulangi, tanpa surat perintah penangkapan. Malamnya atau sorenya kemungkinan baru dibuat laporan polisi oleh wanita yang mengendarai mobil objek fidusia tersebut di SPKT Poltabes Medan. Nah, di sini duluan ditangkap, diduga baru dibuat LP kemudian. Nah, ini menjadi masalah. Standar operasional prosedur konseling LP di permulaan yang cukup. Malamnya tanggal 21 Mei hari Rabu, 4 orang klien kami diproses. Besoknya kami lihat di TV bahwasanya Kapolres Medan konferensi pers. Di situ kita lihat sudah mereka digaring orang tersangka Badia Simarmata. Malamnya jam 9 diperiksa sebagai tersangka didampingi rekan-rekan, dan besoknya hari Jumat tanggal 23 Mei sekaligus surat perintah penangkapan dan penahanan, ditangkap dan ditahan dugaan tindak pidana percobaan perampokan 1 unit handphone milik Dr. Wanita LP. Saya ulangi, percobaan perampokan 1 handphone milik Dr. Wanita LP. Jelas di situ percobaan pencurian 1 handphone. Nah, artinya mobil juga di Poltabes saat ini, tapi sampai sekarang ini kita tidak tahu statusnya apa. Karena sampai sekarang tidak ada bukti penyitaan. Langkah-langkah kami sudah bermohon ke Kapoltabes. Pertama, kalau terjadi kontradiksi fakta-fakta keterangan di TKP ini, maka kami pada hari Sabtu yang lalu telah menyurati Kapoltabes, langsung mengantar surat di sana perihal mohon dilakukan pengolahan TKP di depan Polsek Medan Kota. Kami ulangi, mohon dilakukan cek dan pengolahan TKP dan membuat berita acara pemeriksaan di TKP ini dan rekonstruksi dengan menghadirkan para pihak, baik tersangka Badia Simarmata dengan 4 orang, dengan 3 orang kawannya, dengan wanita pelapor Dr. LP. Sampai sekarang ini belum ada progres apakah dilaksanakan atau akan dilaksanakan pemeriksaan pengolahan TKP. Karena sampai sekarang ini nggak ada respon. Kami sudah menyoroti Pak Kapolda Sumatera Utara
Kiranya mohon diatensi kasus ini, permohonan kami. Mohon cek di lokasi ini TKP kejadian itu TKP dan dilakukan rekonstruksi. Pak, jadi permasalahannya perampasan handphone ke mobil ini? Handphone. Di apa itu nggak ada masalah mobil, di surat perintah penahanan dan penangkapan. Percobaan perampasan. Setelah dilakukan pemeriksaan mesin, nomor rangka mesin, kan terjadi saling memvideokan. Terjadilah tarik menarik. Si perempuan itu kan nampak juga menarik-narik dan mengambil merampas handphone klien kami. Artinya di sini intinya saling merampas handphone. Tidak ada mens rea, tidak ada niat untuk melakukan pencurian. Yang ada niat penarikan mobil yang status objek fidusia. Nah, wanita LP ini bukan debitur PT TAP, bukan. Debiturnya adalah atas nama Usman, beralamat di Rumah Siru. Kami nggak tahu, diduga ini mobil ada sama dia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, tanpa BPKB, dan ada penukaran warna. Mobil sebenarnya aslinya adalah berwarna putih, ditemukan di sini berwarna hitam, dan nomor polisinya itu nomor CRP, palsu itu, CRP dengan alamat di Kelurahan Kisaran, Masalik Mutiara ya, di Kisaran. Nah, kita udah surati, udah somasi nanti ke sana. Untuk handphonenya sendiri Pak, diambilkah, dibawa pulangkah, atau dikembalikan lagi pada saat kejadian? Kalau nggak salah sudah dikembalikan di sini, kan ditarik, dipegang si wanita itu. Itu juga klien kami mengambil handphonenya balik. Nah, yang adanya juga handphone kawan ini, 4 orang tersangka ini, ada 6 handphone mereka juga disita tanpa penyitaan, namun sudah dikembalikan kemarin oleh Diresmo Poltabes pada hari Kamis kemarin sore siang, dan baru kemarin diserahkan kepada kita surat berita acara pemeriksaan tersangka sebelumnya, berita acara pemeriksaan sebelum tersangka kemarin. Terkait penangkapan itu kita melihat ada kejanggalan proses hukum, sehingga kita pada tanggal 28 Mei kita telah membuat laporan pelanggaran kode etik atau profesionalitas dari pihak Polrestables atau dari Kasat-Reskrim, unit Resmob dan jajarannya. Pada tanggal 28 kita membuat laporan di Propam Polda di Yanduan atas adanya, pelapornya saya sendiri, atas adanya dugaan kita terhadap proses penangkapan klien kita ini. Karena pada saat melakukan penangkapan, pihak dari Resmob Polrestables Medan tidak ada menunjukkan surat perintah penangkapan. Itu yang pertama. Kemudian di dalam melakukan penyitaan, termasuk handphone 6 unit handphone milik klien kita ini, tidak ada izin sita yang diberikan kepada klien kita atau keluarganya atau kita sebagai penasihat hukumnya. Jadi sama halnya juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh pihak Polrestables Kasat-Reskrim, sudah kita ajukan juga pra peradilan, karena hampir sama ini pelanggaran dari kode etik ini, sama ini hubungannya dengan pra peradilan. Kita menduga di dalam proses penangkapan itu adanya proses dalam penyelidikan dan penyidikan yang kita duga agak menyimpang, ada penyimpangan, di mana mereka langsung melakukan penangkapan tanpa ada menunjukkan surat perintah penangkapan, kemudian langsung press release dikatakan mereka itu sebagai preman atau tersangka, sementara tidak ada itu penyerahan dari penetapan tersangka. Surat penetapan tersangka tidak ada diserahkan kepada klien kita atau kepada kita sebagai penasihat hukumnya. Nah, itu yang kita duga terhadap ranah dari pra peradilannya. Kemudian dalam hal penyitaannya, yang disita di sana adalah handphone 6 unit milik dari klien kita. Nah, semalam itu sudah dikembalikan. Ada itu berita acara serah terima handphonenya dari pihak Resmob Polrestables Medan kepada kita, tim kuasa hukum para tersangka. Inilah hal-hal inilah yang sudah kita ajukan ke Pengadilan Negeri Medan untuk permohonan pra peradilan supaya ini segera diperiksa, diadili apakah benarnya proses yang dilakukan oleh pihak Polrestables Medan ini sudah sesuai dengan mekanisme yang sebenarnya atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kayak dengan mobil harus jelas registrasi pemiliknya. Sudah jelas mobil itu adalah aslinya putih, dirubah menjadi hitam. Platnya juga nomor punya dirubah. Nah, kami duga
ya telah terjadi di sini menyimpan mobil yang patut diketahui, itu bahasa penadahan, yang patut diketahui itu barang itu adalah hasil kejahatan. Diuraikan itu dalam pasal 480 KUHP. Jadi dia itu seorang penadah si oknum dokter ini, Pak. Patut diduga. Apakah ada yang untuk melaporkan? Oh, kita sudah laporkan di tanggal 28 Mei, sedang diproses di Ditreskrimsus Polda Sulu. Aslinya mobil siapa itu, Pak? Mobil tetap masih status kredit, debiturnya atas nama Usman, alamat di rumah situ. Kita lagi proses itu. Saya mulai. BK aslinya itu BK 1187 NK. Sementara yang terpasang dalam mobil itu BK 1830 VV. 1813 VV. Dan itu mobil Serpi. Plat yang dipakai itu, dan alamat pemiliknya di Kisaran, Kelurahan Mutiara.